5 bulan usai dilantik sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diketahui langsung tancap gas memimpin Jakarta. Heru Budi Hartono tak ubahnya seperti gubernur pendahulunya, Anies Baswedan, yang kerap menjadi sorotan. Namun, bedanya Heru Budi Hartono cenderung melakukan manuver atas perintah dari istana. Gerak-gerik dan kebijakan Heru Budi Hartono tidak lepas dari pantauan media. Beberapa kebijakannya disorot bahkan tidak sering dianggap kontroversial. Antara lain, dianggap ingin membabat habis legasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta. Berikut ini beberapa kebijakan kontroversial PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Rumah DP 0 rupiah bukan prioritas. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta tidak menyiapkan anggaran khusus untuk pembangunan program hunian DP 0 rupiah pada tahun 2023. Program DP 0 rupiah merupakan program yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemprov akan lebih memprioritaskan dalam menyelesaikan rumah susun bagi warga yang terdampak dari adanya normalisasi sungai. Adapun program hunian DP 0 rupiah, biaya pembangunan tidak berasal dari dana APBD. Pendanaan untuk program hunian DP 0 rupiah sejak awal berasal dari pihak eksternal. Bersih-bersih di Jakpro, MRT, dan Transjakarta. Heru Budi mencopot Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, yaitu Widi Amanasto, dan diganti oleh Iwan Takwin. Selain Widi, ada 4 direksi Jakpro juga diganti oleh Heru Budi Hartono. Selain itu, Heru Budi juga mencopot Dirut Transjakarta, yaitu Muhammad Yana Aditya, dan digantikan oleh M. Kunchoro Wibowo, yang akhirnya mengundurkan diri karena tersandung oleh KPK. Yang pertama kan patutnya ditunjuk sebagai Dirut itu adalah beliau dari sejak awal di berdirinya MRT. Terus yang berikutnya tentunya ada kaitannya dengan fasilitas sesuai dengan perencanaan, tetapi patutnya lebih tahu dari awal, dari berdirian awal, jadi sehingga bisa lebih cepat latihannya, bisa lebih berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan seterusnya. Posisinya akan dilakukan kapan? Oh, yang KCI? Ya. Yang dibahas. Mari kita bahas. Mungkin DKI lebih bisa. Gimana? Semua bagus. Menurut saya apa yang dilakukan Heru Budi ini nggak benar sebenarnya. Ketika diberikan kewenangan untuk mengganti orang, ya, untuk kemudian bisa mengubah kebijakan gubernur sebelumnya dan lain sebagainya, drastically seperti mau melakukan delegitimasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Dia adalah pejabat yang tidak dipilih, dia unelected official, dia pejabat yang ditunjuk, itu pun sebagai caretaker. Jadi dia tidak boleh melakukan delegitimasi terhadap pejabat elected sebelumnya. Polemik batas usia PJLP. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuat kebijakan baru dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022 tentang pedoman pengendalian penggunaan penyedia jasa lainnya perorangan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu kebijakan dalam keputusan gubernur tersebut yakni tentang batasan usia penyedia jasa lainnya perorangan. Dalam keputusan gubernur itu tertulis dalam usia minimal pegawai PJLP adalah 18 tahun dan maksimal 56 tahun. Heru berdalih, pembuatan keputusan gubernur tersebut sudah mengikuti pedoman Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur batas maksimal usia pekerja adalah 56 tahun. Meskipun aturan tersebut sesuai aturan, kebijakan Heru menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Dengan adanya Kepgub tersebut, para pegawai PJLP yang berusia 56 tahun ke atas terancam menganggur atau mencari pekerjaan lain di luar lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Mengubah slogan Jakarta, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuat kebijakan baru dengan mengganti slogan di DKI Jakarta era Gubernur Anies Baswedan, Kota Kolaborasi, menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. Kebijakan Heru itu menuai pro dan kontra. Heru menjelaskan bahwa perubahan slogan tersebut merupakan hal yang biasa saja. Ia pun menilai perubahan slogan itu bukan sesuatu yang serius. Bekerja, semua kerjasama ya, untuk membangun Jakarta. Saya kira itu sudah bagus, ya sudah bagus. Nah mungkin kalau ada penjabat gubernur yang baru dia mau punya
tagline lain ya silakan saja. Bukan berarti bahwa yang kemarin itu tidak baik ya. Yang kemarin itu ya sudah baik. Nah mungkin dia punya, apalagi gubernur yang baru punya tagline terbaru, ya mungkin masing-masing gubernur kan punya tagline ya. Silakan saja. Yang penting bagaimana apa-apa yang memang tadi kerjasamanya, kolaborasi terus juga dilakukan. Kemudian juga ya artinya isu Jakarta untuk Indonesia ya boleh-boleh saja. Tetapi kan memang dasarnya tadi tagline yang sebelumnya itu sudah dijalankan gitu. Ya berarti ya kolaborasi terus berjalan, bukan berarti enggak. Kemudian sekarang sukses Jakarta nih ya buat Indonesia, artinya Jakarta itu betul-betul sukses ya. Nah ini semua juga kita berharap agar Jakarta sukses. Ya satu hal yang biasa saja kalau saya memandang. Cuma orang pun tidak bisa mengingkari bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies itu ya tagline yang sangat bagus. Saya kira itu juga akan dilaksanakan oleh pejabat gubernur ya, bahwa kolaborasi yang tidak bisa ditinggalkan. Ini artinya ya lebih melengkapi lagi. Udah tahapan kolaborasi ya hasilnya sukses gitu. Semua punya pandangan masing-masing ya, pandangan masing-masing ya, bahwa kemarin zamannya Pak Anies ya sudah punya kolaborasi sebagai kota kolaborasi. Saya kira ini sudah bagus. Tapi kalau memang pejabat gubernur mau sukses Jakarta untuk Indonesia ya dia punya tagline lagi ya silakan. Ya bagi kita yang penting adalah bagaimana memang Jakarta ini sebagai kota yang maju, yang sukses, ya bisa mungkin sarana-sarananya adalah melakukan kolaborasi ya. Kemudian rakyatnya sejahtera, itu yang paling utama. Pembangunan kita lakukan, buat siapa pembangunan itu? Ya buat warga Jakarta. Gitu. Tinggal dia buktikan, ya kan? Sukses Jakarta untuk Indonesia, buktikan. 2 bulan klaim tuntaskan sodetan Ciliwung. PJ Gubernur DKI Jakarta diapresiasi Presiden Jokowi karena dianggap berhasil menuntaskan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Barat Timur. Proyek sodetan itu disebut akan sangat mengurangi banjir di ibu kota. Jokowi mengatakan proyek itu sempat mangkrak selama 6 tahun karena terkendala pembebasan lahan. Presiden Jokowi memuji Heru yang mampu membebaskan lahan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung tersebut. Namun, hal tersebut dibantah oleh netizen. Klaim Presiden Jokowi bahwa proyek sodetan Ciliwung 6 tahun mangkrak dan pernyataan Kementerian PUPR yang menyebut pembangunan sodetan tersebut tahap awalnya sudah selesai dibangun pada tahun 2013 sampai 2015 sepanjang 500 meter, kemudian dihentikan dan dilanjutkan lagi pada tahun 2021.